bagaimana supaya selalu berdakwah. Tidak mudah orang dipanggil Ustaz karena mempunyai ilmu yang cukup tentang agama. Saya yang menyambung tidak apa yang saya paham, apa yang diberikan tanggung jawab saya oleh rekan-rekan pengurus panitia IKN, pengurus Ramadan. Saya tidak bisa menolak. Saya istilahnya sesuai. Saya orangnya kalau udah ngomong saat usul ya saya dikasih tanggung jawab, saya mencoba. Tujuan saya tidak mempunyai niat yang tidak baik. Mudah-mudahan ini nanti bisa berlanjut untuk bertahun ke depan, bukan dari saya saja. Usahakan nanti bulan yang akan datang ada Pak Magio, ada Pak Bram, ya. Kita bangga. Selama kita ngaji di sini berapa tahun, ayo kita tunjukkan kita mampu. Karena orang dikasih kesempatan untuk belajar itu lebih baik daripada tidak. Karena orang seperti apapun, kalau tidak diberi kesempatan ilmunya tidak akan berguna. Kalau dunia orang banyak pesantren, keluar dari pesantren kalau tidak ada kesempatan ilmunya kadang-kadang tidak digunakan, sehingga kurang bermanfaat. Karena kata Ratus kalau bilang ilmu itu ibarat pohon, kalau tidak diamalkan tidak ada buahnya. Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat tarawih malam ini malam yang ke-27. Dalam riwayat Bukhari Muslim bahwa Lailatul Qadar itu insya Allah akan bisa kita jumpai di malam yang ke-27 dan 29. Jadi para jamaah yang masih punya kesempatan, mari kita manfaatkan malam hari ini, karena ada beberapa pendapat, ada beberapa pedoman bahwa memang ada yang malam 10 hari terakhir, tapi dalam Sahih Bukhari disebutkan malam ke-27 dan 29. Untuk itu kami sampaikan beberapa keutamaan Lailatul Qadar. Yang pertama, sesuai dengan firman Allah, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Pada malam Lailatul Qadar itu Allah menurunkan Al-Quran di dalamnya. Perlu kita cermati, ada beberapa amalan yang nantinya bisa menaungi kita saat kita nanti pada masa. Amalan itu yang lainnya belum tentu bisa membantu kita saat kita kena tarik matahari yang jaraknya kurang lebih hanya 1 hasta, ya, dengan begitu. Hanya Al-Quran yang nantinya akan memberikan syafaat atau memberi kenangan dalam membantu kita. Amalan zikir yang lain, kita membaca zikir itu saat ini saja kita sebagai pahalanya. Tapi Al-Quran yang ibu baca setiap hari itu nantinya di yaumul mahsyar akan mendampingi kita, bahkan di alam kubur akan memberikan penerangan di alam kubur kita. Boleh dicari, itu benar istilahnya sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Makanya baiklah untuk jamaah sekalian, ada hadis mengatakan suatu rumah akan menjadi tenang, akan menjadi damai keluarganya bila selalu dibacakan Al-Quran. Nawwiru buyutikum wa iqamis shalah wa tilawil Quran. Rumah itu akan tenang bila di dalamnya selalu diberikan sholat dan selalu dibacakannya Al-Quran. Itu yang pertama, yaitu malam Lailatul Qadar di mana diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, Lailatul Qadar tidak asing lagi. Hampir setiap 1 minggu, hampir minggu terakhir ini, setiap malam kita tarawih disampaikan
Yang selanjutnya yang ketiga, yaitu malam Lailatul Qadar itu malam yang penuh barakah. Dan pada malam Lailatul Qadar itu malaikat Jibril dan malaikat yang ada di bumi supaya turun, malaikat Jibril turun untuk mengatur urusannya dalam rangka untuk menyaksikan umat Rasulullah Nabi Muhammad yang selalu dihidupkan pada malam-malam Lailatul Qadar. Jamaah salat tarawih yang kami hormati, kita wajib bangga karena sampai saat ini kita masih menjadi umat Rasulullah yang masih bisa dan mampu menegakkan agama Allah, karena kita masih bisa menjalankan yaitu Syahrul Ramadan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, wa iqamatis shalah, wa ita'z zakat, wa hijrul baiti, wa shaumi Ramadan." Agama Islam itu ditegakkan oleh 5. Salah satunya kita selalu mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang terakhir saum Ramadan. Di luar kewajiban yang mampu, tapi Ramadan seharusnya yang kita mengaku umat Islam dan kita mampu beriman wajib hukumnya untuk menjalankan ibadah saum Ramadan. Masih banyak kita jumpai saudara-saudara kita badannya sehat, secara penegakan, secara relasi dia mengucapkan syahadat, mengaku Islam, tapi secara liatan rutinitas beliau tidak menjalankan perintah Allah, salah satunya saum Ramadan. Ya, kita tidak jauh karena kita prihatin masih ada bukannya kita menjalankan orang yang punya usaha, tapi kita khususnya tidak bisa mengendalikan, tidak bisa menikmati. Kita jangan berharap, jangan yakin bahwa tahun depan kita masih bisa bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat tarawih Masjid Al-Quran, makin hari kita terasa sebentar lagi, kurang lebih 3 hari ke depan Ramadan akan meninggalkan kita. Ayo yang belum kita untuk mengisi sisa-sisa hari Ramadan yang telah Allah berikan kepada kita isi dengan hal lain-lain yang terpenting. Kita isi dengan zikir, dengan sholat, atau dengan yang lain bacaan Al-Quran. Karena tidak ada batasan usia untuk kita belajar. Karena ada beberapa riwayat perlu saya sampaikan dalam mengisi iktikaf di masjid. Ada beberapa amalan yang Allah sukai. Yang pertama, Allah suka amalan ini yang perlu kita laksanakan, mudah, cuma pahalanya sangat besar. Apa amalan itu? Yang pertama, untuk mengisi malam Lailatul Qadar itu, pertama yaitu baca Subhanallah wa bihamdihi subhanallah bil azim. Itu Allah suka dengan amalan itu. Yang kedua, amalan ini pasti diterima walaupun kita tidak ikhlas melaksanakan. Apa kata Allah? Kata Rasulullah dan sabdanya, amalan itu yaitu baca Allah
kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Amalan mudah bisa kita sampai duduk, kita bisa baca dimanapun dan kita bisa melaksanakan. Yang ketiga, amalan yang Allah juga paling suka, yang insya Allah juga senang. Subhanallah wa bihamdihi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baca kita belum baca selalu kita baca. Dan yang terakhir, yang keempat, yang amalan paling utama dan Allah yang paling cintai, bahkan menjadi kunci surga, yaitu la ilaha illallah, yang selalu kita dipikirkan setiap baca sholat wajib kalau kita berjamaah. Jamaah sholat tarawih yang kami hormati, terakhir saya secara pribadi dan keluarga mohon maaf, mumpung ada kesempatan saya sampaikan, saya izin mungkin pada malam hari ini dengan rendah hati saya izin mungkin besok sudah tidak di Tangerang. Ya insya Allah saya akan tiba. Insya Allah malam ini saya terakhir mau izin hanya mudah-mudahan Allah berikan keselamatan